أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah masuk pada bab terkait masalah sembelihan yang disyariatkan di dalam Islam sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang secara umum sembelihan yang merupakan ibadah itu ada berapa jenis? Syukran. Sembelihan yang merupakan bentuk ibadah, maksudnya kita beribadah kepada Allah dengan menyembelih. Nah, ini di dalam Islam ada berapa jenis? Fahimta soal? Adri, ada 3 jenis, yaitu hadi, udhiyah, aqiqah. Ya, oh gitu. Nah, baik. Jadi hadi, udhiyah dan aqiqah, ikhwan, ini 3 jenis bentuk beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya dengan menyembelih. Paham? Menyembelih dari kalangan bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak yang secara rincinya insyaallah taala akan kita bahas pada syarat-syarat udhiyah dan hadi nanti. Tapi paham ini dulu, bahwasanya 3 itulah yang disyariatkan ikhwan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah yang wujudnya dengan menyembelih. Adapun sembelihan-sembelihan yang lain maka tidak ada sembelihan khusus di bulan Muharram, tidak ada sembelihan di hari Asyura, tidak ada sembelihan di bulan Sya'ban atau Rajab, tidak ada ibadah menyembelih pada bulan-bulan tersebut. Sehingga siapa saja yang melakukan suatu peribadatan yang bentuknya menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu, itu jatuhnya dalam bid'ah. Dan kalau dipersembahkannya kepada selain Allah, maka jatuhnya dalam syirik. Dan kita baru mengambil 1, yaitu hadi. Yang hadi dari sisi hukumnya terbagi menjadi berapa? Muhammad Aceh? 2, yaitu hadi yang wajib dan hadi yang sunnah atau mustahabbah. Hadi yang wajib itu pada apa saja, Nasrul? Hadi tamattu dan qiran, ini sebagai bentuk kesyukuran. Kemudian yang kedua apa, Jabir? Hadi yang dibayarkan oleh
Yang berhaji ifrad? Hah? Dan umrah terus? Nah, itu yang mustahab atau yang wajib? Sekarang masih pertanyaannya pada yang wajib, hadi yang wajib. Hadi yang wajib tadi satu, hadi untuk yang berhaji tamattu dan qiran. Yang kedua, hadi jubran. Tayyib. Ketika apa itu? Ketika seorang meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam haji. Tayyib. Yang ketiga, Abdul Hafidz. Hadi yang dibayarkan karena melakukan pelanggaran berupa apa? Berburu atau melanggar larangan dalam ihram. Tayyib. Kemudian yang keempat apa? Ikhlas. Hadi ihsar. Apa itu maksudnya? Nah, hadi yang ditunaikan ketika seseorang terhalangi dari menyempurnakan nusuknya. Tayyib. Ini 4 jenis hadi yang wajib. Kemudian hadi yang sifatnya sunnah, fatih. Apa saja? Nah, nggak ada bekasnya. Tayyib. Yang belum punya kitab siapa? Karena yang cetakan ini pun dicari di toko-toko buku sudah habis cetakannya, belum pada impor lagi dari. Nah, taib. Ada pun cetakan lain mungkin ada, cuman, nah, ini termasuk cetakan yang bagus, Darul Minhaj, juga murah. Nah, taib. Apa yang disunnahkan? Hadi-hadi yang sifatnya sunnah apa, Fatur? Taib. Hadi dari seorang yang berhaji ifrad atau yang umrah apa? Secara apa? Tatawwu. Memang mereka ingin menyembelih hadi, padahal dia si ifrad atau seorang yang berumrah, dia kan nggak wajib, ya kan? Maka berarti hukumnya sunnah untuknya. Yang kedua apa? Khadir. Hadi seorang yang haji tamattu dan qiran yang lebih dari kadar yang wajib, lebih dari 1. Ya, dia menyembelih hadi 5 atau 10. Nah, ini yang kelebihan dari 1 itu sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Hamzah. Nah, hadi yang dikirim oleh selain jamaah haji atau umrah ke Mekah agar disembelih di sana. Nah, dia tidak haji, tidak umrah, tapi ingin mengirim hadi. Misalnya dari Madinah atau dari Taif, mereka para peternak kemudian ingin menyembelih hadi, mereka kirim ke Mekah hadinya, dan diberi tanda bahwasanya itu hadi, tidak boleh diganggu. Taib. Kalau seandainya lepas misalnya ke orang tahu oh ini binatang hadi, taib, maka akan dikirim, dilanjutkan untuk sampai ke Mekah. Tapi sekarang kita lanjutkan, akhwan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala wa kadzalika al-udhiyatu wal 'aqiqah. Demikian pula udhiyah dan aqiqah. Ai annal udhiyata wal aqiqata sunnah. Maksudnya
yaitu bahwasanya udhiyah dan akikah itu juga sunnah hukumnya. Taib. Apa itu udhiyah? Perhatikan catatan kaki. Wal udhiyatu hiya ma yudbahu minan na'ami fi ayyami 'Idil Adha taqarruban ila Allah. Udhiyah yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Dan mengenai jenisnya apa, insyaallah nanti kita lewati serta syarat-syaratnya. Kenapa dinamakan udhiyah sekarang? Wa summiyat bidzalika li'annaha tudbahu duha ba'da salatil Id. Dinamakan udhiyah ikhwan yang dalam istilah kita apa? Kurban. Kurban itu dari apa? Taqarrub, karena itu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Secara istilah syar'inya al-udhiyah dinamakan udhiyah karena hewan itu mulai disembelih pada waktu duha setelah sholat Id, sehingga dinamakan apa tadi Cahya? Udhiyah. Kenapa dinamakan udhiyah Akmal? Nah, karena hewan tersebut disembelih awal pertama kali waktunya, yaitu waktu duha setelah sholat Id. Sholat Id apa ini Yahya? Bukan Idul Fitri. Nah, Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha. Tanggal berapa itu? Sakif 10 apa? Dzulhijjah. Naam. Dan mengenai hukum udhiyah, ikhwan, terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan Imam As-Sa'di di sini merajihkan apa Ali? Dari kalimat ini, kita bisa menarik kesimpulan Imam As-Sa'di merajihkan bahwasanya udhiyah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Itu yang dirajihkan oleh Imam As-Sa'di, dan itulah pendapat yang kuat. Apa dalilnya, kawan? Tayyib. Dalilnya yang pertama dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah semata-mata untuk Allah Rabbmu, dan naharlah, itu sembelihlah kurban. Adapun dari hadis, banyak yang sangat jelas menunjukkan disyariatkannya udhiyah. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas mengatakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Hadis muttafaqun alaih. Syahidnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih udhiyah dengan 2 ekor kambing kibash, kabshain, 2 ekor kambing yang bertanduk, yang ada perbedaan warna, ada putih, ada hitamnya. Jadi bukan satu warna saja, tapi kambing yang belang warnanya. Kemudian disebutkan beberapa adab, yaitu Nabi menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, membaca bismillah dan bertakbir. Ya, insyaallah mengenai adab dalam penyembelihan kita bahas di tempatnya. Tapi syahidnya dari hadis ini,
perbuatan Nabi bahwasanya beliau menyembelih udhiyah, menunjukkan itu sunnah. Tapi juga dalil-dalil yang lain yang memberikan bimbingan bagaimana kita memilih binatang udhiyah. Naam. Kemudian syarat udhiyah ini menunjukkan disyariatkannya. Kenapa kita tidak mengatakan wajib, ikhwan? Dikarenakan kita tidak mendapati dalil yang menunjukkan wajibnya. Nah, dalil-dalil yang ada menunjukkan hal itu memang dianjurkan, disunnahkan, tapi tidak sampai tingkatan wajib. Oleh karena itulah Nabi SAW serahkan itu kepada kehendak masing-masing. Sebagaimana dalam hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berudhiyah, maka jangan memotong sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Yaitu jangan memotong rambutnya, jangan memotong kulitnya. Nah, ini orang yang mau berudhiyah. Hadis ini akhwan pendalilannya bagaimana? Pendalilannya Nabi SAW katakan wa arada ahadukum an yudhhi, dan salah seorang di antara kalian ingin udhiyah. Apabila udhiyah itu wajib, maka apa? Maka berarti harus tidak dikembalikan kepada kehendak masing-masing. Taib. Dan tatkala Nabi mengatakan wa arada ahadukum, salah seorang di antara kalian ingin untuk udhiyah, menunjukkan ada pilihan antara berudhiyah atau tidak. Nah, ibadah yang seperti ini berarti hukumnya apa? Hukumnya apa, Abdullah? Sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Lalu apa dalil pihak yang mengatakan udhiyah wajib agar kita tahu? Mereka berdalil ikhwan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ini sering dibawakan, makanya harus tahu derajat hadis tersebut. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang memiliki keluasan rezeki tapi dia tidak menyembelih udhiyah, maka jangan sekali-kali dia mendekati mushola kami. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Berarti ini ancaman. Ini hardikan. Orang punya duit bisa udhiyah tapi tidak mau udhiyah, maka jangan dekat-dekat kami, nyingkir sana. Ini kan berarti apa? Hardikan dari Nabi SAW. Nah, mereka berdalil berarti itu menunjukkan wajib udhiyah itu kalau mampu. Cuma akhwan, hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad yang meriwayatkan hadza mungkar. Ini mungkar. Taib. Dan memang pada hadis ini ada kelemahan padanya. Taib, ada kelemahan padanya. Taib. Yaitu adanya perselisihan antara mauquf dan marfu'nya. Dan para imam hilal mengatakan bahwasanya yang mauquf itu lebih kuat. Dan telah mendhaifkan riwayat yang marfu'. Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Berarti dalil yang digunakan lemah. Oleh karena itulah yang rajih bahwasanya udhiyah itu hukumnya sunnah. Kenapa kalau ditanya sunnah? Karena ada dorongan untuk udhiyah tapi tidak sampai datang dalam bentuk perintah yang menunjukkan wajib. Bahkan Nabi menyerahkan kepada
iradah masing-masing, kepada kehendak masing-masing, sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah. Inilah yang dirajihkan oleh Imam As-San'ani, kemudian juga dari kalangan mu'asirin Syekh Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibn Baz, dan Lajnah Daimah rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Dan Ibnu Hazm menegaskan la yasihul qaul bil wujubi an ahadin minas sahabah. Ini juga menunjukkan bahwasanya seandainya pun mauquf itu tidak menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah berpendapat wajib. Kenapa? Karena tidak benar, tidak sahih riwayat yang mengatakan ada seorang sahabat berpendapat tentang wajibnya. Jadi enggak ada pendapat yang sahih. Penukilan pendapat yang sahih tentang wajibnya itu dari seorang pun dari kalangan sahabat. Taib. Bahkan sebagian sahabat akhwan pada beberapa kondisi menyengaja untuk tidak berudhiyah agar jangan sampai itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Tapi udhiyah ibadah yang agung yang jangan sampai seseorang ketika dia memiliki kemudahan, memiliki keluasan rezeki kok melewatkan. Kenapa? Karena setahun sekali, ikhwan. Setahun sekali ibadah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala gandengkan ibadah tersebut dengan ibadah salat. Fasholli li rabbika wanhar. Dan itu merupakan bentuk pengorbanan seorang hamba, taqarrub kepada Allah dengan menyembelih. Yang seperti ini ibadah yang agung. Makanya sebisa mungkin ibadah yang seperti itu yang terkumpul padanya ibadah harta, karena dia butuh untuk membeli udhiyah, dan juga ketika menyembelih itu betul-betul menunjukkan penghambaan si hamba ini kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan karena setahun sekali seorang yang memiliki himmah bisa menabung. Tayyib, bisa menyisihkan dari apa yang didapat setiap harinya, disisihkan untuk apa? Untuk udhiyah setiap tahunnya. Maka itu sangat bagus. Karena ibadah yang sifatnya ibadah maliyah, akhwan, ya tadi, butuh himmah dari kita. Kalau kita tidak memiliki himmah untuk berkorban, maka mungkin seorang seumur hidupnya tidak akan bisa udhiyah. Kenapa? Karena penghasilan yang dia dapat setiap harinya dia habiskan. Tidak ada kepikiran untuk apa? Untuk dia sisihkan demi ibadah. Sebagian orang yang memiliki himmah untuk berhaji, akhwan, setiap harinya dia tabung, dia menyimpan, menyisihkan uangnya untuk apa? Dia kumpulkan, dan Allah mudahkan bisa berhaji. Tayyib. Ini haji yang jumlahnya besar, apalagi udhiyah yang seseorang bisa mendapatkannya dengan jumlah yang lebih sedikit. Ini mengenai hukum udhiyah. Kemudian al-aqiqah, karena digabung oleh Imam As-Sa'di sehingga butuh kita membahas dulu hukum aqiqah juga sebelum kita memerinci adab masing-masing. Wal aqiqah, adabun aqiqah pengertiannya apa? Ma yudbahu 'anil mauludi syukran lillahi ala ni'matil walad. Adabun aqiqah yaitu sesuatu yang disembelih 'anil maulud,
sesuatu yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan sebagai bentuk syukran lillahi ala ni'matil walad, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mendapatkan anak. Dan akikah hukumnya akhwan yang rajih juga sunnah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum akikah. Dikarenakan sebagian memahami hadis kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih, setiap anak itu tergadikan dengan akikahnya. Ini dipahami bahwasanya berarti merupakan keharusan untuk mengeluarkan anak dari apa? Dari gadaian tersebut untuk menebusnya. Baik. Sehingga dipahami dari hadis tersebut oleh mereka ini sebagai apa? Sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya. Tapi yang rajih dalam masalah ini hukumnya sunnah. Dalil tentang sunnahnya apa? Yang pertama dari fi'il Nabi SAW. Di antaranya hadits Buraidah dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaqiqai Hasan dan Husain. Kemudian dalil yang kedua hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk anil ghulami syatani mukafiatan wa anil jariyati syah." Siapa saja yang dilahirkan untuknya seorang anak kemudian dia suka untuk menyembelih atas namanya sebagai bentuk syukur, maka sembelihlah. Kalau itu anak laki-laki maka 2 ekor kambing yang sepadan, mukafiatan, besarnya sepadan. Kalau itu anak perempuan maka disembelih 1 ekor kambing saja. Pendalilan dari hadis ini sangat jelas seperti masalah udhiyah tadi. Nabi mengatakan, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk." Kalau seandainya itu wajib maka apa? Tidak akan dikembalikan kepada keinginan, tapi harus berarti. Kalau di sini kan fa ahabba an yansuka, kemudian dia suka untuk menyembelih akikah, menunjukkan kembali kepada keinginan. Berarti boleh melakukannya dan itu dianjurkan, tapi apa? Di sisi yang lain juga boleh untuk tidak. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Taib. Inilah pendapat jumhurul ulama bahwasanya akikah hukumnya mustahabbah. Merupakan pendapat Imam Malik, Abu Thawr dan yang lainnya. Dan ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-aqiqatu sunnatun fil jariyati kama hiya sunnatun 'anil ghulam.
Akikah itu disunahkan pada anak perempuan juga sebagaimana disunahkan pada anak laki-laki. Berarti akhwan, dari ketiga jenis ibadah yang wujudnya menyembelih hewan, ada hadi, ada udhiyah, ada akikah, yang hukumnya wajib pada apa? Dari ketiga ini, Usama. Dari ketiga ibadah ini, hadi, akikah, dan udhiyah, mana yang sifatnya wajib? Hadi. Itu pun sebagian hadi sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Nah, kita membahas hukum antara wajib dan sunnahnya ini, akhwan, bukan berarti kemudian pemahamannya seperti pemahaman awamun nas, kebanyakan manusia yang tertipu oleh syaitan, yaitu ketika mengetahui itu sunnah akhirnya meremehkan. Itu hukumnya sunnah, itu hukumnya mustahabbah, akhirnya tidak menunaikannya. Tapi sepantasnya ketika tahu itu sunnah, ya tetap berupaya untuk menunaikannya. Berupaya untuk menunaikannya. Walaupun seandainya dia tidak menunaikannya tidak berdosa, tapi akan rugi. Memang dia tidak berdosa ketika meninggalkan udhiyah, meninggalkan akikah, akan tetapi dia mengalami kerugian karena luput darinya keutamaan. Ini hendaknya yang terpatri pada diri setiap muslim terkait ibadah-ibadah yang sifatnya mustahabbah. Jangan sampai meremehkan. Tapi patrikan pada diri kita, bahwasanya ketika luput ibadah itu kita rugi. Kenapa? Karena luput darinya keutamaan. Baik, barakallahu fiikum. Adapun tentang syarat-syaratnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.